Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Nadif Priamardautomo, namun biasa dipanggil Nadif. Saya menjabat sebagai General Affair Staff di PT Honcuan Indonesia, Ngoro Mojokerto. Namun saya juga memiliki pengalaman kerja sebagai HRGA selama kurang lebih 2 tahun sebagai HRGA di PT Maxi Agri Indonesia di Jombang. Seperti itu. Namun sekarang saya menjabat sebagai GA Staff di PT Honcuan Indonesia. Bisakah Bapak jelaskan secara singkat bagaimana hubungan kerja di perusahaan Bapak? Kemudian, apakah setiap hubungan kerja di perusahaan ini selalu dituangkan dalam perjanjian tertulis? Semua kebijakan atau peraturan mengenai PKWT ini semua tertuang pada kontrak kerja yang pertama kali ditandatangani oleh pihak HR sebagai perwakilan perusahaan dan juga pihak tenaga kerja. Jadi semuanya sudah tertuang di dalam pasal-pasal dalam kontrak kerja. Apakah di tahun ini perusahaan Bapak telah mengikuti UMK yang telah ditetapkan di Kabupaten Mojokerto? Dan apakah perusahaan Bapak selalu mengikuti perubahan UMK tiap tahunnya? Berkaitan mengenai upah ya atau gaji, ya alhamdulillah kita sudah mengikuti UMK terbaru ya 2025 dari Pergub Jawa Timur yang di angka 4,8 sekian-sekian yang berawal dari 2024 4,6, jadi ada kenaikan kurang lebih 200.000. Ada tiga tunjangan yang di perusahaan saya, yaitu tunjangan transport, tunjangan jabatan, dan juga tunjangan kehadiran atau absensi seperti itu. Pemberian THR kita rutin pasti memberikan. Nah, kita juga menuntut pemerintah bahwa THR itu diberikan senilai 1 kali gaji kepada karyawan yang sudah bekerja seminimalnya 1 tahun. Apakah di perusahaan Bapak Nadif ini sudah menerapkan jam kerja berdasarkan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah maupun undang-undang? Dan apakah perusahaan Bapak Nadif ini menerapkan jam kerja fleksibel? Jam kerja kita juga mengikuti peraturan pemerintah ya, yaitu seminggu 40 jam. 40 jam, saya hari kerja aktif atau workday itu Senin sampai Jumat, jadi 5 hari, jadi 80 jam dibagi 5. Jadi apa? Kita mengikuti peraturan pemerintah. Jadi per harinya 8 jam, Senin sampai Jumat. Kalau hari Jumat itu kita pulangnya agak apa itu di perpanjang ya, jam setengah 6. Uh, jadi kita masuk jam 8, pulang jam 5. Lalu kalau Jumat kita masuk jam 8, pulang jam setengah 6 karena dipotong sholat Jumat bagi yang Muslim. Nah, untuk jam kerja sendiri kita mengikuti peraturan pemerintah dan juga nanti mengikuti juga untuk hari libur dan cutinya kita juga mengikuti peraturan pemerintah. Melihat fenomena yang terjadi saat ini terkait izin kerja dan cuti yang dipersulit, bahkan ada juga yang telah mengajukan bukti valid hingga surat dokter, namun izin kerja dan cuti masih belum di ACC. Menurut pandangan Bapak selaku mantan HR, apa yang menyebabkan izin kerja atau cuti ini dipersulit untuk diterima dan bagaimana prosedur pengajuan izin kerja dan cuti di perusahaan tempat Bapak bekerja? Mengenai fenomena perusahaan mempersulit izin atau cuti karyawan ya, kemungkinan sih disebabkan karena mereka lagi kejar target. Jadi mereka ada kejar target, entah karena target tahun sebelumnya tidak tercapai atau bagaimana, sehingga mereka harapannya karyawannya tidak banyak atau libur. Sebabnya mereka persulit. Sebenarnya itu sih, karena target perusahaan belum tercapai atau sedang mengejar target yang baru. Seperti itu. Lalu untuk perusahaan saya, prosedur pengajuan cuti dan izin kita menggunakan aplikasi ya. Aplikasi namanya Bipo, itu aplikasi internasional. Jadi kita pengajuan cuti sama izinnya di situ. Kalau kebijakan cuti di perusahaan saya, setiap karyawan mendapat jatah cuti itu 12 kali dalam setahun. Nah, karyawan yang mendapat hak cuti itu adalah karyawan yang sudah bekerja minimal setahun. Sama kayak di hari tadi. Jadi harus kerja setahun dulu minimal baru dapat jatah cuti 12 kali dalam setahun. Menurut Bapak, selaku HRD dalam perusahaan, apa saja hak dan manfaat jaminan sosial yang dapat dirasakan para pekerja dari perusahaan menurut undang-undang yang berlaku? BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Setelah karyawan tersebut teken kontrak, itu pasti langsung didaftarkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Seperti itu. Dengan menurut regulasi pemerintah, dengan potongan 3% untuk BPJS Ketenagakerjaan dan 1% untuk BPJS Kesehatan. Jadi totalnya 4%. Yang langsung otomatis dipotong dari gaji karyawan tersebut. Apa saja pertimbangan hukum dan sosial yang dijadikan dasar oleh Bapak saat menjabat sebagai HR dalam prosedur pelaksanaan PHK terhadap pekerja? Serta bagaimana Bapak memastikan prosedur PHK yang dilakukan perusahaan Bapak minim atau bahkan tidak menimbulkan perselisihan hubungan industrial?
PHK itu sendiri menurut regulasi pemerintah tidak bisa langsung diturunkan atau diberikan kepada karyawan tanpa alasan yang jelas. Dan juga tidak bisa secara tiba-tiba. Jadi menurut pemerintah, PHK itu boleh diturunkan setelah ada SP 1, 2, 3. Baru PHK. Tidak bisa langsung PHK. Dan juga SP tidak bisa dibelonjat atau langsung SP2, langsung SP3, harus urut 1, 2, 3. Baru bisa diajukan PHK. Karena kalau perusahaan mengajukan PHK secara spontan, itu bisa diperkarakan di Disnaker, Dinas Ketenagakerjaan. Karena kebijakan PHK di perusahaan saya akan tidak melakukan konflik ya. Itu semua sudah tertuang di kontrak saat mereka pertama kali tekan kontrak atau masuk kerja. Di perusahaan Bapak sempat terjadi perselisihan hubungan industrial saat Bapak menjabat sebagai General Affairs Officer. Nah, jika memang pernah, bisa diceritakan dan bagaimana cara perusahaan mengatasinya. Dan jika pun tidak, mungkin bagaimana cara perusahaan Bapak akan mengatasi hal tersebut? Perselisihan hubungan industrial. Alhamdulillah selama saya menjabat sih nggak ada ya permasalahan hubungan industrial ya. Karena itu tadi sejak awal semua karyawan itu masuk, itu mereka sudah tahu apa saja hak dan kewajiban yang mereka dapat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil analisis dari wawancara kami. Dijelaskan bahwa sistem perjanjian kerja di perusahaan PT Honcuan Indonesia Mojokerto dimulai dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang bisa dilakukan hingga 3 kali. PKWT pertama berdurasi selama 3 bulan sebagai masa magang atau internship, lalu dilanjutkan dengan PKWT kedua selama 1 hingga 2 tahun, tergantung dari kebutuhan manajemen. Selanjutnya PKWT ketiga bisa berlangsung hingga 5 tahun atau berakhir dengan pengangkatan sebagai karyawan tetap melalui perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Semua kebijakan terkait PKWT maupun PKWTT tertuang secara jelas dalam kontrak kerja yang ditandatangani langsung oleh HRD selaku perwakilan dari pekerja. Analisis selanjutnya adalah mengenai upah dan tunjangan. Di tahun ini, tepatnya sejak bulan Januari, PT Honcuan telah menerapkan UMK yang diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur tahun 2024. PT Honcuan sendiri berpegang teguh untuk selalu menaati kebijakan pemerintah sehingga UMK yang diberikan selalu mengikuti peraturan yang terbaru. Selain itu, PT Honcuan juga selalu memberikan tunjangan transport, tunjangan kehadiran, tunjangan jabatan, dan fasilitas makan walaupun sifatnya tidaklah wajib. Lalu untuk tunjangan sifatnya wajib, yakni tunjangan hari raya, juga selalu diberikan oleh PT Honcuan. Pemberian THR untuk pekerja yang bekerja kurang dari 1 tahun sendiri akan diberikan tunjangan proporsional yang dihitung berdasarkan masa kerjanya. Baik, kesimpulan tentang jam kerja berikut adalah perusahaan Bapak Nadif sudah mengikuti ketentuan peraturan pemerintah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77 yang dimana jam kerja yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 40 jam per minggunya dan juga 8 jam per harinya yang dimana dilaksanakan pada hari Senin hingga Jumat. Baik, kesimpulan yang bisa saya dapatkan tentang perselisihan hubungan industrial berikut adalah perusahaan yang dinaungi oleh Bapak Nadif ini belum pernah ada perselisihan hubungan industrial antara pekerja maupun pemberi kerja karena perusahaan ini sangat memegang teguh peraturan dari pemerintah dan juga undang-undang. Mereka memberlakukan kontrak seperti pada pasal 50 hingga 54 yang dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa kontrak itu perlu dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan juga dijelaskan hak serta kewajibannya. Terkait masalah perizinan kerja ataupun cuti yang sulit di ACC ini dikarenakan adanya target yang harus dikejar oleh bagian produksi, pemasaran, ataupun target dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan ini atau PT Honcuan memberikan 12 hari jatah cuti kepada pekerjanya yang telah bekerja selama 1 tahun. Bagi pekerja yang belum bekerja setahun, mereka diperbolehkan untuk mengambil izin kerja. Di perusahaan ini tidak ada peraturan khusus yang mengatur masalah perizinan kerja dan cuti. Perusahaan Honcuan setelah karyawan menandatangani kontrak, maka karyawan langsung bisa didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% dan BPJS Kesehatan 1%. Jadi total 4% yang otomatis dipotong dari gaji karyawan tersebut. Serta ada asuransi pekerja dari mitra perusahaan di Taiwan. Untuk HR akan menghubungi kontak dengan finance terkait pembayaran setelah tanggal 1 untuk segera melakukan proses pembayaran BPJS dan untuk denda keterlambatan, kartu BPJS akan dinonaktifkan sampai tunggakan dibayarkan. Narasumber kami, PHK tidak serta-merta dilakukan, namun harus melalui tahapan-tahapan atau prosedur yang telah dicantumkan dalam undang-undang. Di antaranya adalah dengan pemberian surat peringatan. Pemberian surat peringatan ini menjadi bagian dari prosedur yang harus ditempuh sebelum PHK dilakukan. Dan jika prosedur tersebut tidak dijalankan dengan benar, maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban dan bahkan berpotensi untuk diperkarakan di Dinas Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, untuk menghindari perselisihan hubungan industrial di kemudian hari, sangat penting bagi perusahaan
untuk mencantumkan klausul mengenai kewenangan perusahaan dalam melakukan PHK ataupun dalam pemberian surat peringatan.